Gangguan demi gangguan mulai kami rasakan dari sosok astral yang mencoba mendekat. Gini Pak Ade, namanya Bakal hutan, merinding. hutan ataupun Ngerayap. kau di Jawa, kau Apa tuh, Fris? ya, Itu kayaknya sosok yang dari tadi kakak Ah. juga bilang selain sosok betul, kakek-kakek. betul, Dia merangkak di bawah gitu, maaf ya, tapi betul, nggak nyaman kali ini. ya. Gangguan pun semakin terasa. Seolah meyakinkan kami bahwa beberapa sosok astral di sini memang menjadi salah satu faktor dari kecelakaan yang kerap terjadi. Bahkan saya kemarin waktu mungkin 2 bulan yang lalu ya kecelakaan di situ sampai meninggal di tempat lah. Kami pun segera bergegas menuju ke spot yang nampaknya tak kalah menyeramkan. Dikarenakan adanya peristiwa pembuangan mayat. Ini di sini Pak, pembuangan mayat, Ih, Oh, oke. mayat perempuan kira-kira umur 20 sampai 30 tahun. Iya, iya. Kejadiannya kita nggak tahu kejadian apa-apa, tahu-tahu Ada pagi- jenazah pagi di jam sini. 4:30 ada laporan ada mayat di sini. dan memakai pakaian, maaf ya, pendek, Pendek, gitu ya. ini sobek-sobek, cuman nggak ada pembunuhan, nggak apa, cuman dicekek. Oke. Maaf, jenazahnya perempuan atau? Perempuan, Oh, aku malah takutnya apa coba? Maaf ya, kayak kasus pelecehan gitu nggak sih? kayaknya sih. Takutnya gitu ya. Setelah diselidiki kepolisian ya emang pelecehan seksual. Oh, oke. Karena memang jujur kalau dari kacamata orang awam ketika masuk ke wilayah sini kan memang jauh ya, cukup jauh dari jauh. jalan raya. Kalaupun maaf ya ketika berteriak pun belum tentu Nggak ada kedengar. orang yang Iya, mendengar betul. atau nolongin Betul, gitu ya. betul banget. Di Kalau sini pembuangan mayat, di sana yang gantung diri cowok. Perlahan tapi pasti, satu persatu misteri di tempat ini mulai kami kuak. Kini kami dihadapkan dengan misteri pembuangan mayat dan juga peristiwa gantung diri yang mengenaskan. Lantas, apakah penelusuran ini mampu menguak keterikatan beragam peristiwa mengerikan dengan sosok astral yang menghuni area? Tak dapat dipungkiri, di area seluas 51 hektar ini memang dipenuhi pepohonan yang lebat dan berusia ratusan tahun. Sehingga kerap terjadi fenomena janggal, salah satunya tentang seorang lelaki yang tak sengaja bermalam di salah satu rumah sosok perempuan yang mana saat terbangun sudah menjadi hutan belantara. Ya itu zaman dulu mungkin zamannya ronggeng gitu kan. Jadi orang nonton ronggeng di kampung sebelah, ketemu dengan cewek kenalan. Jadi seolah menurut cerita dia diajak ke rumahnya, tahu-taunya padahal di tengah hutan. Itu tahun 89 sampai 90 lah kurang lebih lah. Masih saya SMP sih waktu itu. Dulu kan masih banyak ronggeng kita kan. Tahun 89 90 masih ada ronggeng. Lantas, apakah fenomena gaib tersebut memiliki keterikatan dengan peristiwa tragis yang pernah ada? kan memang jauh ya, cukup jauh dari jalan raya. Kalaupun maaf ya ketika berteriak pun belum tentu Nggak ada kedengar. orang yang Iya, mendengar betul. atau nolongin Betul, gitu ya. betul banget. Di sini pembuangan mayat, di sana yang gantung diri cowok. Wow. Kenapa harus lokasinya berdekatan dengan penemuan jenazah? Atau mungkin di sini ada sosok-sosok yang membujuk mereka untuk melakukan tindakan maaf hingga merenggut nyawa atau seperti apa tuh Leslie mungkin? Kalau untuk sejauh ini ya, yang saya coba lihat, Kembali dan Ananda perlahan bergerak ke suatu tempat. kalau yang saya lihat sih ya bukan kenapa mungkin mayat dibuang di sini ataupun ada yang melakukan hal negatif juga yang bisa kita bilang menyebabkan kematian. Emang yang pertama adalah spotnya aja. Lokasinya ini emang mendukung banget untuk melakukan pembunuhan atau pembuangan mayat kayak gitu. Untuk goib-goib yang di sini sejauh ini tidak apa ya, tidak ada yang memanipulasi. Udah kamu buang mayat di sini enggak. Tapi ada goib yang bisa kita bilang makhluk yang ada di sini Pak Ade sangat senang jika tempat ini sewilayah ini Pak. Astagfirullah. Kenapa? Seketika lengan kiri dan Ananda merasa mendadak sakit. Wilayah itu sampai sana Pak. Itu sangat senang, bahkan dia itu bisa kita bilang pengen ada lagi yang dibuang di sini.
Iya. Tapi aku justru malah kasihan sama sosok residu energi yang mungkin pada saat tadi Pak Ade menyebutkan pernah ada pembuangan mayat perempuan. Kenapa aku bisa tahu kalau dia memakai pakaian pendek? Tapi ini kalau kita boleh mendekat. Meski tak ada hasutan dari sosok astral, Frisly memperjelas bagaimana peristiwa itu terjadi dengan membaca residu yang ada. Kamu lihat apa di situ? Saat ini persis di belakang aku Pak, aku menirukan kondisinya. Pada saat penemuan itu kan kakinya seperti ini tapi bagian atas itu tengkurap. Betul. Jadi bagiannya kayak gini, Iya, Bapak nemuin kayak gini. betul. Dan kejadiannya yang bikin aku dari tadi coba untuk komunikasi juga, tapi ternyata lagi-lagi aku hanya mendapatkan peristiwa besarnya. Kejadian itu terjadi di 2018, pertengahan tahun. Kenapa, Fris? Fris, sumpah aku lihat itu gerak-gerak, tau gak sih daun yang di atas yang aku senter tuh? Gak apa-apa. Kamu lihat? Gak apa-apa. Karena emang residu energinya sedang besar di belakang ini, Pak. Sebenarnya dia mengucapkan terima kasih karena ditemukan secara langsung. Jadi tidak yang menunggu lama ya Kananda. Iya, betul. Tapi untuk kejadian yang berlangsung, yang aku lihat sebenarnya dia adalah pekerja malam, perempuan yang bekerja. Pekerja Suara malam. gak sih? Tak dapat membendung rasa takut, perhatian saya masih terus ke pepohonan yang bergerak cukup aneh. Dan sempat ada diseret, Pak. Iya. Jadi kalau tadi Bapak bilang ada cekikan ya. Iya. Kalau yang aku lihat kejadian nyatanya kata Tasya, jadi kalau misalnya ini aku adalah pelaku, dia akan seperti sengaja menyeret pada saat perempuan itu sudah tidak Karena sadar. ini robek-robek sih. Iya, lalu dibawa ke tempat bagian situ, memang kejadiannya. Jadi kepalanya itu di bagian sini, Iya, betul. kepalanya di bagian Bawah sini. Dan pelakunya itu, jadi maaf ya, tapi keadaannya itu dicekik yang kayak gini. Iya. Bener-bener diginiin berkali-kali sampai Posisinya tengkurap perempuan betul. itu Posisi tengkurap. meregang nyawa, Pak. Kenapa Kananda? Saya ngeliat ada makhluk wanita. Hah, di mana? Tuntas penjelasan Frisly bak gayung bersambut dan Ananda merasakan ada sesuatu yang cukup menarik perhatiannya. Ya, kayaknya mungkin dia nggak suka kali ya malah aku bahas. Karena menurutku residu energi ini menyampaikan pesan yang dia hanya ingin memberitahu bahwa sosok ini sangat berterima kasih karena langsung ditemukan secara cepat. Cepat. Iya. Ada suara. Ada suara. Wow, di belakang itu ada suara. Maaf ya, tapi seperti hewan yang menginjak ranting dan ada suara. Iya, aku dengar, Dengar kan? Aku dengar. Ada suara laki-laki dari belakang pada saat kita selesai menyelesaikan cerita ini. Mungkin, Tuh kan. sorry tapi mungkin menurut aku ada kaitannya dengan sosok yang tadi disebutin juga. Pernah ada kejadian penemuan orang gantung diri ya, Iya, Pak? gantung diri. Itu maaf ya, tapi sosok perempuan itu Kenapa? gigi Giginya Nyampe. sangat-sangat